Ada pelajaran tentang tadi ya, apa sepak bola itu. Iya, sepak bola. Dasarnya seperti apa? Ini siapa yang mau jawab ini? Mas Julian mungkin? Boleh. Oke. Dasar-dasar sepak bola. Udah pernah nangani tim sekolah sepak bola sebelumnya. Oke, monggo Mas Hasan. Kalau dasar-dasarnya sepak bola itu ya bisa mungkin sama ya dengan yang dilakukan oleh SSB lain. Cuman di sepak bola ini sekarang kan ada kurikulumnya Mas, sama seperti di sekolah secara apa yang seperti biasa itu. Ini kurikulumnya itu Inggris, Brazil, Italia. Kalau gini, Manchester, jadi kalau di PSSI itu menerbitkan ini Mas, sepak bola Villanesia. Apa itu? Villanesia itu filosofi sepak bola Indonesia. Oke. Jadi kita mempunyai semacam itu. Bagaimana karakter pemain Indonesia itu? Karena kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa memberikan semacam pelatihan yang tidak sesuai dengan karakternya. Jadi pemain Indonesia itu kan rata-rata posturnya nggak terlalu tinggi, betul. Tapi punya keistimewaan di speed kecepatannya bagus. Ya. Nah itu yang dieksplor. Jadi di Villanesia itu bagaimana karakter yang cocok dengan skill pemain Indonesia. Jadi passing pendek, ya kemudian diselingi dengan speed, kemudian baru seperti itu. Apa saja Mas? Berarti ada latihan speed, ada latihan apa aja? Kalau secara anuan fisik kan ya ada endurance, kemudian agility, ada kecepatan, ya, ada flexibility dan lain sebagainya. Kalau untuk skill mungkin bertahap juga ya, dari usia itu harus bagaimana misalkan seperti yang disampaikan Mas Ina tadi, untuk anak yang usia dasar itu jangan terlalu diberi fisik dulu, karena anak-anak kalau usia pemula dikasih fisik mereka lari. Karena merasa capek dan biar mereka seneng dulu, kasih bola ya. Latihan militer. sehingga skillnya mereka benar-benar terlihat. Setelah itu baru kita berikan secara perlahan fisik dengan bola. Kalau anak kecil itu biasanya seperti itu. Mereka kalau bermain kan seneng, tapi mereka nggak terasa bahwasanya itu bagian dari fisik juga gitu. Mereka berlari, mengejar bola dan ketinggian dari pemain itu ya. Kan itu juga harus jadi kan. Itu ada triksnya enggak itu biar bisa sampai 170 atau 180 lah. Katakanlah seperti itu. Pribon. Ada enggak itu? Triksnya gitu buat pemain itu. Dari usia dini kita ajarkan tentang latihan-latihan yang kira-kira misalkan kayak loncat, terus kecepatan kan ada yang melompati seperti rintangan. Itu secara otomatis kalau misalkan masih kecil dia akan semakin cepat bertumbuh. Di samping itu juga harus ada nutrisi yang masuk si anak tersebut. Tapi satu lagi yang penting Mas, faktor genetika. Kalau misalkan ibunya kecil, ayahnya kecil, mau berlatih bagaimanapun ya nggak akan bisa tinggi. Kita kan sekarang sudah Homo sapien, bukan Pithecanthropus erectus. Salah satunya faktor yang sangat penting dan dominan dalam sekolah sepak bola adalah faktor pelatih. Karena faktor pelatih itu bagaimana mereka nanti yang mendesain latihan, kemudian memberikan program-program latihan yang bisa diterima oleh siswanya. Juga kan pelatih. Makanya kita mencoba merekrut pelatih-pelatih yang sudah bersertifikat. Ada berapa itu Mas? Insya Allah semua sudah punya D AFC itu ya. Jadi itu minimal lisensi untuk pelatih itu lisensi. Itu di apa namanya? Yang mengeluarkan siapa itu? Nasional. Ya, PSSI nasional. Iya. Ditandatangani oleh presiden ya. Sudah ada Pak Jokowi. Jadi kalau yang melatih itu nantinya dengan bersertifikat itu sebagai apa? Salah satu kredibilitas untuk menarik masyarakat. Ternyata pelatih. Ya. Terus setelah itu kita mencoba merekrut pelatih yang mantan pemain yang punya nama.
bisa juga seperti Iya, kebetulan nama-nama ada yang mantan Persatu Tuban. Oke. Bahkan nanti rencananya ini masih dalam proses Geri Setia Adi Nugraha itu. Dulu yang pemain timnas usia 16-17, pemain Pelita Jaya Arema itu ya. Itu nanti yang insya Allah kalau seandainya istrinya kan di NTT kebetulan mau pindah ke sini, dia mau ngikut tapi sudah berkomunikasi bersedia untuk bergabung September pindah sini. Iya, September pindah sini. Ada kerjasama dengan klub di luar Tuban mungkin? Saat ini belum. Saat ini belum. Jadi kita kerjasamanya dengan yang dibilang tadi sama Pak Hasan tadi dengan SMA 2, karena SMA 2 memiliki satu program ekstrakurikulernya dikembalikan ke sepak bola. Jadi alhamdulillah salah satu pelatih kita namanya Mas Riki itu juga guru olahraga SMA 2. Jadi anak-anak dari SMA 2 yang ingin ekstrakurikuler sepak bola masuk ke Putra Satria. Jadi kita kolaborasi dengan SMA 2. Selain dengan SMA 2 mungkin mencoba dengan siapa lagi? Atau mau malah mengakui sisi yang dulu mengakui sisi ini? Hancurkan. Itu faktor penentu Mas. Kalau hanya latihan konvensional gitu nggak ada alatnya itu biasanya dilihat itu. Iya, kurang menarik gitu. Karena di media itu biasanya kan bilangnya Manchester. Ya betul. Begitu melihat realita itu ya semuanya yang bagus itu hanya di Satria ini ya. Putra Satria. Nah, ada tembakan nggak ini buat besok ada turnamen, mau ikut apa enggak ini kira-kira? Turnamen tahun depan atau mungkin bulan depan ini mungkin turnamen untuk SSB-nya. Iya. Sebenarnya kita itu masuk itu Mas, masuk di komunitas ASEKAP ya. ASEKAP. Asosiasi Sepak Bola Kabupaten. Itu sekolah sepak bola. Itu merupakan komunitas pelatih dan pembina yang menaungi SSB yang ada di Tuban. Kita juga bergabung di situ. Kemarin ASEKAP sudah mulai itu menggulirkan liga-liga itu. Itu sistemnya setengah kompetisi, saling berhadapan, tetapi gantian yang jadi tuan rumah. Nah kebetulan karena Putra Satria liga ini ya, Putra Satria kemarin kan belum tahu secara detail anak-anak kemampuannya juga kan baru latihan. Jadi kita sementara vakum, insya Allah tahun depan masih naik. Kalau ada kesempatan lagi, insya Allah kita bisa ikut. Mohon doanya. Di sekolah sepak bola Putra Satria ini yang kita didik adalah nanti siswa-siswa yang berkarakter, dalam arti memiliki sikap yang santun. Misalkan ada yang masa nanti ada bola terus monggo santun itu namanya maksudnya di luar lapangan. Jiwanya kan Satria. Iya. Betul. Iya. Masnya ada, Mas sama Mbaknya ada tanya visinya Putra Satria. Oh iya. Masih ada belum saya tentang. Itu nanti pengennya visinya seperti apa. Sudah punya catatan John. Terus tadi gimana? Jadi sikap anak-anak ini santun, berkarakter yang baik. Jadi insya Allah kita akan berbeda dengan sekolah sepak bola yang lainnya. Kalau ya diingatkan lupa hari. Kudu dicetek gini ya. Visi-misinya apa ini kira-kira? Kalau saya jawab Mas Ina ya. Iya, monggo. Kalau visi Putra Satria itu brilian dalam prestasi, santun dalam bersikap. Jadi karena ini merupakan sekolah, jadi pembinaan karakter seperti apa yang disampaikan Mas Ina itu sangat penting. Karena bagi saya seorang pesepak bola itu memang dibatasi oleh umur untuk mendapatkan peak performance-nya itu sampai paling kalau di Indonesia 32 gitu ya. Tetapi bisa lebih dari itu asalkan kalau menurut saya sikap atau attitude-nya bagus. Karena bagi pemain yang profesional gitu, bermasalah, bagi pemain yang bermasalah, dia karirnya nggak akan panjang. Karena apa? Dia tidak memikirkan bagaimana cara bermain dan yang bagus, tapi memikirkan permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung. Rata-rata pemain yang Suarez itu enggak itu. itu saya lihat hanya ini apa?
dia saking semangatnya itu. Ya. Tapi kalau coba lihat seperti Bambang Pamungkas itu ya. Itu umurnya sampai hampir 40 tahunan baru pensiun dan dia masih eksis bermain dan menghasilkan prestasi yang bagus juga. Karena apa? Attitude-nya bagus. Bahkan kalau saya lihat di sosmed itu Bambang Pamungkas itu termasuk pemain yang tidak punya haters sebenarnya. Iya, nggak ada yang benci, semuanya. Bahkan dia pemain Persija tapi yang sangat konfrontasi dengan Persib. Tapi pemain Persib juga mencintai dia. Karena saking itu elegannya dia, saking bagusnya attitude-nya sampai dia jadi panutan. Saya kira seperti itu. Artinya sikap itu bisa membawa dia karirnya bagus. Iya, panjang itu. Salah satu. Berarti ada relevansinya ya Mas ya? Iya, sangat ada. Nah ini namanya kok Putra Satria. Kenapa? Berarti untuk putri enggak? Iya nanti bisa beralih, bisa ada tambah juga putra putri putra Satria. Putri ya kan fleksibel juga kan ya. Iya. Untuk titipan pertanyaannya seperti ini Pak, kapan sih Persatu bisa tampil di Liga 1? Nah, ini melihat dari perspektif SSB Satria melihat dari perspektifnya seperti apa tuh Pak? Moga bahasan. Itu jawabannya versi saya atau versi secara teknis lah. Ya kedua-duanya juga nggak apa-apa. Iya. Oh saya itu yakinnya itu Satria Putra Satria itu pengennya besok ikut sendiri. Saya yakin itu ya. Yakin ya. Diamin. Gimana Mas? Kalau menurut saya menurut saya pribadi itu kesuksesan suatu klub tim untuk bisa berkiprah atau berkompetisi di tingkat tertinggi itu banyak faktor pendukungnya. Satu mungkin SDM pemainnya, kemudian manajemen yang menaunginya, kemudian lembaga atau institusi yang ada di Kabupaten Tuban mungkin. Nah, dari berbagai macam itu harus sharing. Kalau berjalan sendiri-sendiri, saya kira sulit untuk bagaimana pemain yang bagus, kemudian diberikan arahan yang baik oleh manajemen, kemudian didukung support yang luar biasa dari masyarakat dan dilindungi oleh institusinya, itu saya kira akan jadi tim yang bagus. Tapi kalau hanya terus saya melihat banyak pemain-pemain yang berkiprah di luar itu, mungkin ya itu yang mungkin mereka ya itu mungkin perlu dirangkul lagi lah untuk bisa. Nah, salah satu tujuan Putra Satria kan juga seperti itu Mas. Insya Allah kita itu bisa memberikan kontribusi untuk pembinaan usia dini di Tuban ini untuk majukan sepak bola di Tuban ini. Nah ini tanya ini Mas Yulian sama Bang Hasan, klubnya yang paling disenangi apa? Klub apa Mas? Klub sepak bola internasional tentu. Oh saya Real Madrid. Real Madrid. Sasan. Kalau saya dulu waktu Messi belum pindah ya Barcelona Mas. Oke. Terus sekarang FC Barcelona. Tarung sesuatu yang indah gitu. Karena kita melihat sepak bola itu kan tidak hanya kemenangan tapi bisa menikmati permainan. Dan satu lagi Tiki Taka ini sebenarnya sama dengan Villanesia itu Mas. Jadi yang diprogramkan PSSI ke semua jenjang kelompok umur SSB di seluruh Indonesia itu Tiki Takanya. Karena secara postur tadi ya Barca itu sama dengan pemain-pemain Indonesia. Kita selalu kalah soalnya kalau seperti ini itu. Sundulannya kalah terus. Sampai ke langit Mas saya. Iya, sampai ke langit. Dan turbulensi. Ini adalah sekolah bola di mana semua hal generasinya mulai dari caranya bagaimana sepak bola, sistemnya seperti apa, pelatihnya apa saja, semuanya mulai dari komponen hardware-nya, peralatannya semuanya, dan itu hanya di SSB Putra Satria. Sampai jumpa di kesempatan dan episode selanjutnya hanya di Cedek Geni.